Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dari kami channel BAP Education. Semoga teman-teman pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya, amin. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, kami akan menyampaikan materi sebagai bahan latihan belajar khususnya bagi teman-teman yang akan menempuh SKB bidang keguruan. Materi kali ini yaitu tentang pedagogik. Ya, kami sudah sediakan beberapa contoh soal teman-teman tentang soal pedagogik ini. Mari langsung kita lihat soal yang pertama. Ya, ini soal yang pertama atau nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan contoh literasi digital dalam kehidupan masyarakat adalah titik-titik. A. Membeli pulsa seluler ke minimarket. B. Memesan tiket kereta api melalui aplikasi. C. Mengukur kecepatan angin menggunakan anemometer. D. Membayar tol menggunakan e-tol. Ya, teman-teman bisa mencoba menjawab dulu sebelum saya buka jawabannya. Oke, sudah? Kalau sudah ketemu jawabannya, disimpan, kita lihat kunci jawabannya dan pembahasannya. Ya, ini pembahasannya. Dari soal di atas yang menjadi kata kuncinya adalah literasi digital, yaitu kegiatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital saat ini. Jadi dari opsi A, B, C, D tadi, ya, karena di sini yang ditanyakan adalah yang bukan, berarti dari opsi A, B, C, D itu tadi yang bukan memanfaatkan kemajuan teknologi digital itu yang mana? Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. B ini menggunakan aplikasi, ya. Kemudian C ini juga menggunakan anemometer, berarti teknologi juga. Yang ini juga e-tol, memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang bukan berarti yang A, ini langsung datang langsung ke minimarketnya, tidak menggunakan kemajuan teknologi digital. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Soal nomor 2, ini teman-teman silahkan diperhatikan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai satu kesatuan proses pembelajaran. 2. Keterampilan menentukan dan mengeksplorasi permasalahan. 3. Keterampilan merencanakan solusi, melaksanakan dan mengevaluasi masalah. 4. 6 elemen dasar Frisco, yaitu fokus, reason, inference, situation, condition, dan overview. 5. Dimensi pengetahuan terdiri atas dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pernyataan di atas yang merupakan ciri keterampilan berpikir tingkat problem solving adalah titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Oke, teman-teman silahkan bisa menentukan pilihannya dulu sebelum kami buka kunci jawabannya dan juga pembahasannya. Sudah? Ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Ya, ini. Problem solving merupakan kegiatan yang intinya adalah pemecahan masalah, yang mana di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan, mulai dari menentukan masalah, mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi masalah, merencanakan solusi, melaksanakan rencana solusi, dan melaksanakan evaluasi terhadap solusi yang diambil. Ini rangkaian kegiatan problem solving.
berdasarkan uraian kegiatan atau rangkaian problem solving ini, bisa kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yang berkaitan dengan problem solving adalah nomor 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah B. Ya, bagaimana jawaban teman-teman tadi, benar atau salah? Ya. Sudah, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Indikator kunci yang tepat untuk kompetensi dasar di atas adalah titik-titik. Jadi ini ada sebuah KD yang sudah disampaikan di sini, kemudian yang ditanyakan indikator kuncinya. A. Menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. B. Menyebutkan pengertian ekosistem. C. Membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem. D. Menyebutkan komponen-komponen ekosistem. Silahkan dipilih dulu jawabannya A, B, C, atau D. Kalau sudah, kita lihat kunci jawabannya. Ya, dalam menentukan indikator kunci, kuncinya adalah KKO yang dipakai minimal harus 1 level kognitif dengan KKO pada kompetensi dasar atau KD. KKO di sini adalah kata kerja operasional. Ya, kata kerja operasional. Tidak boleh di bawahnya. Misal KKO pada KD terletak pada C4, maka KKO indikator kunci minimal juga harus C4. Ya, kita lihat KKO yang ada di soal, yaitu pada KD di sini adalah menganalisis. Yang mana menganalisis ini terletak pada C4. Oleh karena itu, indikator kunci yang akan dibuat adalah juga terletak pada C4 minimal C4. Dari opsi yang ada di sini, teman-teman, di sini KKO-nya bisa kita lihat, A itu menjelaskan, B menyebutkan, C membandingkan, D menyebutkan. Maka bisa kita lihat yang sesuai dengan menganalisis adalah yang membandingkan. Ya, ini C menjelaskan itu kelihatannya C1 kalau nggak C2, begitu juga dengan menyebutkan. Yang 1 level adalah yang membandingkan, berarti jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah yang meliputi pembagian tugas, persiapan alat dan bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran tersebut merupakan model proyek based learning pada sintak titik-titik. A. Pertanyaan mendasar. B. Memonitor keaktifan dan pengembangan proyek. C. Mendesain perencanaan produk. D. Menyusun jadwal pembuatan. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, kita lihat tentang sekilas tentang model pembelajaran proyek based learning. Model proyek based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Kemudian sintak-sintaknya di sini dalam PJBL, yang pertama pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, kemudian memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, 5 menguji hasil, 6 evaluasi pengalaman belajar. Nah, dalam kegiatan yang tertera di soal ini tadi,
maka sintak yang paling tepat di sini adalah yang mendesain perencanaan produk. Mendesain, nah ini ada kata rencana, jadi kata kuncinya di sini. Kata rencana, mendesain perencanaan produk, berarti jawabannya C. Soal berikutnya, soal nomor 5. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah titik-titik. A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. B. Melihat video cuaca. C. Mencatat hasil pengamatan cuaca. D. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. Oke teman-teman, mau memilih jawabannya dulu silahkan. Kalau sudah, saya buka jawabannya. Ya. Dari opsi yang tersedia, bisa kita lihat bahwa KKO yang paling tinggi levelnya dan berada pada level hot, tepatnya di C5 adalah membandingkan. Ya, KKO membandingkan ini terletak pada C5. Sedangkan yang lain berada pada level lot, yaitu pada C1. Bisa kita lihat di sini selain membandingkan ada kata melihat, mencatat, dan membaca. Di sini semuanya adalah termasuk level lot karena berada pada C1. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah yang A. Yang berpikir tingkat tingginya berarti yang level C5. Begitu teman-teman, soal nomor 5. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6. Aktivitas peserta didik dalam model discovery learning pada sintak pembuktian atau verification adalah titik-titik. A. Mengolah data dan informasi baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya lalu ditafsirkan. B. Mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber melalui uji coba sendiri dan sebagainya. C. Melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. D. Merumuskan bentuk pertanyaan atau hipotesis, yaitu pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Silahkan teman-teman kalau mau menentukan jawabannya dulu. Ya, kita lihat jawabannya. Ya. Dari soal ini teman-teman, nomor 6, di sini kata kuncinya adalah pada sintak pembuktian atau verification dari kata membuktikan. Kalau kita lihat di opsinya, ya, di opsinya ini yang ada kata membuktikan di sini adalah C. Ya, ini jawabannya untuk melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Maka di sini bisa kita simpulkan jawaban yang tepat adalah C. Ya, begitu teman-teman. Video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe. Semoga teman-teman tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.